Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 345 sampai 346. Bab 345 ini urusan kakakku. Mata Zhang Cuksue dingin. Kamu seharusnya senang karena kamu terlalu tua. Jika tidak, hanya karena kamu berani membuat saudaraku tidak bahagia. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Kakak, kilatan kebingungan melintas di wajah Lamani. Sie. Tapi baginya, keselamatan Sie Kaidong adalah yang terpenting saat ini. Wajah Nyonya Sie menjadi serius dan dia bertanya, "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bukankah Anda memanggil saya untuk datang sendiri? Saya di sini, dan cucu saya ada di sini." Nada suara Zhang Cuksue lembut tapi dingin. "Saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Merekalah yang menelepon Anda." Nyonya Sie mengikuti pandangannya dan menemukan monyet dan yang lainnya sedang berlutut di sudut. Dia mengerti pada awalnya, dan kemudian tenggelam. Jelas, apa yang dia pikirkan pada awalnya benar. Orang-orang yang ingin memerasnya memang sekelompok orang yang putus asa. Jadi siapa gadis berstatus tinggi ini? Dan mengapa Anda ingin campur tangan? Nyonya Sie menyembunyikan keraguannya di dalam hatinya dan bertanya lagi. "Bagaimana dengan cucuku? Apapun yang terjadi, ayo ganti Sie Kaidong dulu. Adapun Qin Fanglan, Sie sudah memikirkannya." Zhang Cuksue sedikit mengangkat dagunya. Seorang pengawal berpakaian hitam menarik tali rami di sampingnya, menarik sebuah benda besar yang diikat, dan melemparkannya ke tanah, memperlihatkan wajah penuh air mata dan ingus. Itu Sie Kaidong, dia benar-benar terus melayang tinggi di udara. Sekarang, orang ini sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Karena dia digantung terbalik, seluruh tubuhnya mengeluarkan bau yang aneh. "Xiaodong," Nyonya Sie terkejut. Ini adalah cucu kesayangannya. Dia disiksa seperti ini, yang membuatnya patah hati. "Apa yang kalian lakukan? Ini adalah pewaris masa depan keluarga Sie kita. Cepat lepaskan dia." Dalam keputusasaan, dia mengambil sikap mendominasi keluarga Sie dan meraung dengan marah. Zhang Cuksue sedikit menyipitkan matanya. "Saya tidak menyukai sikap Anda." Pengawal itu menendang Sie Kaidong lagi. Terdengar jeritan melengking, lalu berhenti tiba-tiba. Terlihat jelas bahwa Sie Kaidong ketakutan dan pingsan. Tidak, penglihatan Sie menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dia memegangi dadanya dan menunggu lama sebelum dia dapat melihat dengan jelas bahwa talinya tidak putus. Nyonya Sie menunjuk ke arah Zhang Cuksue dengan tangan gemetar seperti saringan, dan berkata dengan ekspresi kaget dan marah. Kamu bertindak terlalu jauh." Zhang Cuksue tersenyum dingin. "Ini hanya untuk menarik minat. Baik tua maupun muda seringkali menimbulkan masalah bagi kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, Zhang Cuksue tidak akan bersikap lembut terhadap mereka." Nyonya Sie tua merasakan niat membunuh dalam nada suara gadis di depannya yang tidak sesuai dengan penampilannya yang lemah dan ekspresinya jelek. "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Dia bertanya dengan gigi terkatup. "Nama keluarga saya Zhang.
Zhang Cuksue menjawab dengan tenang. Nama keluarga Anda adalah Zhang? Nyonya Xie tua tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sebuah berita, dan keringat dingin langsung menutupi dahinya. Tetapi Nyonya Xie tahu bahwa seorang tokoh terkemuka datang ke Dongling belum lama ini, dan beberapa keluarga kelas 1 datang menyambutnya dengan standar tertinggi. Hanya saja karena status orang yang datang begitu tinggi, kecuali keluarga kelas 1 tersebut, kekuatan lain tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Bahkan Huang Tingting hanya mendapat sedikit informasi dan tidak mengetahui detailnya. Nyonya Xie mengetahui darinya bahwa nama keluarga tamu terhormat itu adalah Zhang. Dan di balik nama keluarga ini, mewakili raksasa terkenal, grup keluarga Zhang. Itu adalah kekuatan kelas dunia, dan beberapa keluarga kelas 1 di Dongling tidak layak disebutkan di depan konsorsium Zhang. Nona Zhang, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau Anda menarik cucu saya dulu? Nyonya Xie tersenyum kaku. Alasan utamanya adalah dia telah mendominasi keluarga Xie selama bertahun-tahun, dan dia masih sedikit tidak nyaman dengan sanjungan yang tiba-tiba. Zhang Cuksue tidak repot-repot menjawabnya. Dia hanya tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. Seorang pengawal berpakaian hitam melangkah maju, mengambil kotak itu dari tangan Ni Xie, meletakkannya di depannya dan membukanya. Mangkuk porselen yang halus dan elegan ditempatkan di antara mereka. Zhang Cuksue menyentuhnya dengan jarinya, dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ini milik kakakku, dan akhirnya aku mendapatkannya kembali. Nyonya Xie menyaksikan tanpa daya ketika barang-barang itu diambil, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zhang Cuksue sudah berbicara dengan tenang. Kamu membawa benda ini ke sini untuk menyelamatkan orang. Benar, Nona Zhang. Apakah menurut Anda kita bisa melepaskannya? Nyonya Xie bertanya sambil tersenyum meminta maaf. Mulut Zhang Cuksue sedikit melengkung. Ekspresi ini sangat mirip dengan Ye Yan, dan berkata, "Tetapi ini adalah urusan saudaraku. Mengapa kamu menggunakannya untuk menyelamatkan orang?" Senyuman di wajah Ni Xie tiba-tiba membeku. Nona Zhang, leluconmu tidak lucu. Mangkuk ini jelas milikku. Jadi apa hubungannya dengan kakakmu? Nyonya Xie melihat Zhang Cuksue menutup-tutup kotak itu dan meminta seseorang untuk menyimpan kotak itu. Dia sangat cemas hingga wajahnya memerah. Kamu bilang ini milik saudaramu. Bukti apa yang kamu miliki? Kehidupan cucunya yang berharga terikat pada mangkuk porselen ini, dan dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Apa yang saya katakan adalah bukti. Kata-kata Zhang Cuksue membuatnya tersipu. Nyonya tua Xie hampir menangis tanpa air mata. Ya, orang hanya bilang itu miliknya. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Keluarga Zhang yang bermartabat, apakah kamu hanya merampok barang orang lain? Apakah kamu tidak takut jika aku memberitahumu, orang lain akan menertawakanmu?" Zhang Cuksue berkata dengan tenang, "Kamu bisa mencobanya." Nada suaranya selembut biasanya, tapi Nyonya Xie merasakan sentuhan dingin tanpa alasan. Dia merasa jika dia benar-benar melakukan ini, pasti akan ada akhir yang tidak terduga dan mengerikan menunggunya.
Jika keluarga Zhang benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Xie, mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Kesombongan menunjukkan sedikit makna. Untuk menyenangkan, banyak orang datang ke keluarga Xie untuk menumis, menggoreng, membuat hidangan, dan menaruhnya di depan konsorsium keluarga Zhang. Dia melihat sekeliling dan mendarat di barisan orang yang berlutut di dasar tembok. Dia menunjuk ke arah mereka seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat dan berkata, "Kamu bisa menghentikan mulutku, tapi kamu tidak bisa menghentikan mulut orang-orang ini. Bagaimana kamu masih bisa membunuh mereka semua? Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa, dan mereka akan melakukan apa saja untuk melampiaskan amarah mereka." Zhang Chuxue sedikit memiringkan kepalanya dan menatap ke arah monyet dan yang lainnya. Dia terkekeh. Sepertinya dia mendengar lelucon. Saat berikutnya, saat Nyonya Xie menyaksikan dengan ngeri, pengawal berbaju hitam yang mengawal monyet dan yang lainnya mengeluarkan pistol berperedam dari lengan mereka dan menarik pelatuknya. Diiringi beberapa suara, embusan, orang-orang ini tidak sempat memohon ampun, dan terjatuh ke lantai semen, tak bernyawa. Zhang Chuxue telah menyelidiki mereka, dan menemukan bahwa mereka semua adalah sampah, dan kejahatan yang mereka lakukan tidak layak dihukum mati. "Kenapa kamu tidak menyelamatkanku?" Dia tidak punya rasa keadilan. Dia hanya takut dia akan membunuh orang yang salah dan membuat Ye Yan tidak bahagia. Nyonya Xie tua melihat darah di depan matanya dan mencium bau darah yang menyengat, dan seluruh tubuhnya membeku. Tidak peduli betapa arogan dan mendominasinya dia di keluarga Xie, dia belum pernah melihat pembunuhan telanjang seperti itu. Wanita tua itu tidak tahan dengan rangsangan itu, memutar matanya dan pingsan. Keluarga kelas 3, Zhang Chuxue berkomentar ringan, lalu mengangkat dagunya, bangunkan dia. Seorang pengawal berjalan mendekat dan menamparnya beberapa kali. Nyonya Xie mengerang dan terbangun. Dia bingung sejenak. Lalu dia menyadarinya. Matanya penuh ketakutan, dan dia merasa wajahnya sangat sakit, tapi dia tidak berani bertanya lagi. "Nona Zhang, saya tidak menginginkan barang-barang itu lagi. Tolong jangan bunuh saya." Nyonya Xie memohon dengan berlinang air mata, tidak lagi peduli dengan citranya. Zhang Chuxue melambaikan tangannya. Beberapa pengawal berbaju hitam dengan cepat membuang jenazah dan membersihkan tempat kejadian. "Kamu tidak ingin mati?" Zhang Chuxue bertanya. Nyonya tua Xie mengangguk dengan cepat. "Apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang?" Zhang Chuxue bertanya lagi. Nyonya Xie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Zhang Chuxue mengarahkan dagunya dengan jari-jarinya yang ramping. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia berkata dengan santai, "Meskipun aku terlalu malas untuk melakukan apapun padamu, orang tua sepertimu yang hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Tapi jika kamu ingin menyelamatkan orang, itu akan sulit." Ekspresi tekad melintas di wajah Nyonya Xie. "Nona Zhang, selama Anda bersedia melepaskan saya, semua yang ada di keluarga Xie kami akan menjadi milik Anda." Zhang Chuxue terkekeh. "Saya tidak mengumpulkan sampah." Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Xie, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Wajah Nyonya Xie membeku,
tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Maksud saya, jika Anda ingin menyelamatkan orang, itu bukan tidak mungkin, kata Zhang Chuksui. Sebelum Nyonya Xie menunjukkan kegembiraannya, dia menambahkan dengan santai, namun, ada 2 orang di sini, yang mana yang ingin Anda selamatkan? Setelah kata-kata itu jatuh, pengawal itu menarik talinya. Baru pada saat itulah Nyonya Xie menyadari bahwa ada tali lain di samping tali cucunya. Wajah tua wanita tua Xie tampak kusam. Pengawal itu pertama-tama menarik Xie Kaidong, yang penuh dengan bau pesing, dan melemparkannya ke samping. Kemudian tali lainnya ditarik. Segera, seorang pria yang diikat erat terlempar ke depan Nyonya Xie tua. Itu Qin Fanglan. Begitu monyet itu pergi, Zhang Chuksui membunuh Fatih Luo dan kelompoknya, sehingga Qin Fanglan juga jatuh ke tangannya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang berulang kali menentang Yeyan ini, jadi dia tidak sopan sama sekali dan hanya menggantungkannya di samping Xie Kaidong. Dan untuk meningkatkan rasa takutnya, Zhang Chuksui juga menutup mata Qin Fanglan dan menutup mulutnya, sehingga Nyonya Xie tidak tahu bahwa dia ada di sini sampai sekarang. Nona Zhang, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu hanya bisa menyelamatkan 1, kata Nyonya Xie dengan sungguh-sungguh. Zhang Chuksui berkata dengan tenang, secara harfiah. Nyonya Xie tidak ragu-ragu, kalau begitu selamatkan cucuku. Xie Kaidong tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa-apa, tapi Qin Fanglan bisa mendengarnya. Ketika dia mendengar ini, dia merintih putus asa dan berjuang di tanah. Sepertinya beberapa orang memiliki pendapat berbeda. Mulut Zhang Chuksui sedikit melengkung. Saya sangat menghormati demokrasi. Karena kita tidak memiliki pendapat yang sama, saya akan memberi Anda waktu untuk mendiskusikannya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli apakah Nyonya Xie setuju atau tidak, dan menggerakkan tubuhnya yang ramping jari. Beberapa pengawal datang dan mengantar ketiga orang itu ke sebuah ruangan kecil di sebelah mereka. Kemudian mereka melepaskan ikatan Xie Kaidong dan Qin Fanglan, menutup pintu dan pergi. Qin Fanglan membuka penutup matanya dan benda di mulutnya. Dia tidak punya waktu untuk menarik napas dan berteriak pada Nyonya Xie. Apa maksudmu tadi? Apa yang harus saya lakukan jika saya menyelamatkan Xie Kaidong? Nyonya Xie mengabaikannya, tetapi berjalan ke arah Xie Kaidong dan mencoba membantunya berdiri. Namun, dia mencium bau busuk dan ragu-ragu tetapi tidak mendekat. Xiao Dong, kamu baik-baik saja? Xie Kaidong baru saja bangun. Tapi dia terlalu penakut jadi dia terus berpura-pura pingsan. Nenek, kamu harus menyelamatkanku. Dia membuka matanya dan tampak seperti sedang menangis dan ingin memeluk pahanya. Wajah Nyonya Xie menegang dan dia mundur 2 langkah. Alasan utamanya adalah baunya pada cucu saya terlalu menyengat. Di luar gubuk, di atas meja di depan Zhang Chuksui, beberapa layar LCD ditempatkan di beberapa titik. Gambar di atas diambil dari berbagai sudut, sangat jelas sehingga perubahan halus pada ekspresi wajah setiap orang terlihat jelas. Suara Nyonya tua Xie terdengar jelas dari speaker di samping. Nona, sesuai instruksi Anda, semua perlengkapan adalah yang terbaik.
segala sesuatu yang terjadi di ruangan itu akan dicatat dengan akurat. Zhang Cuksue mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Wajah orang-orang ini jelek banget, tapi tidak apa-apa, dengan begini pertunjukannya akan seru. Apa yang akan dipilih nih? Xie sama sekali tidak penting di matanya. Yang diinginkan Zhang Cuksue hanyalah penampilan jelek yang akan mereka bertiga tunjukkan sebentar lagi. Pada saat ini, Qin Fanglan sudah bergegas dan mendorong Xie Kaidong dengan keras. Diam, saya yang lebih tua. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Kemudian, dia menoleh ke arah nyonya tua. Wanita tua itu mengucapkan terima kasih dan kembali ke sikap merendahkan sebelumnya. Diam. Apakah aku perlu kamu mengajariku apa yang ingin aku lakukan? Ekspresi Qin Fanglan berubah. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah bilang kalau orang yang ingin kita selamatkan adalah Xiao Dong. Kenapa kamu membuat masalah di sini? Ada sedikit kemarahan dalam nada bicara Ni Xie. Menurutnya, jika Qin Fanglan tidak berteriak di sana, dia pasti sudah pergi bersama Xie Kaidong sekarang. Apa? Aku membuat masalah. Kamu akan menyerahkanku pada pembohong kecil yang jahat itu, dan kamu masih tidak mengizinkanku untuk menolaknya. Qin Fanglan hanyalah seorang wanita kaya dengan mata dangkal. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada kekuatan setingkat keluarga Zhang di dunia. Jadi tentu saja dia tidak mengenal Zhang Cuksue. Hanya saja Fatih Luo dan orang lain yang menculiknya semuanya diselesaikan oleh Zhang Cuksue. Jika dia tidak segera pingsan, dia akan ketakutan sampai kencing. Oleh karena itu, Qin Fanglan sama sekali tidak ingin tertinggal di tangan Zhang Cuksue. Tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, wanita tua Xie hanya mencibir. Kamu pikir kamu ini siapa? Sehingga kamu layak menentangku? Itu tentang hidupnya sendiri. Qin Fanglan tidak terlalu peduli lagi dan melotot. Nyonya tua, saya biasanya melupakannya. Tapi kali ini, Anda harus masuk akal. Saya juga anggota keluarga Xie. Mengapa tidak bukan? Selamatkan aku, bersambung.